Hai kakak-kakak semuanya, kembali bersama saya Meidi dan saya ingin share kepada kakak-kakak pembina anak, pelayan anak, pegiat anak semuanya tentang ini dia 5 ide konsep untuk acara Natal kita, baik online ataupun nanti ini bisa digunakan untuk onsite atau hybrid kakak-kakak. Siap-siap kita belajar bersama-sama. Yang pertama kakak-kakak yang akan saya share kepada kakak-kakak semuanya yaitu ide tentang ini dia kakak-kakak. Ide kerajaan bintang. Ide kerajaan bintang. Kakak boleh menunjuk atau memilih para guru sekolah minggu untuk menjadi berbagai macam bintang. Bintang yang pertama misalnya menjadi bintang putih nih seperti aku. Bisa pakai kamera atau virtual background ya kak. Aku adalah bintang putih. Atau kakak bisa pakai kostum juga bintang putih. Kelebihanku adalah pokoknya semua yang bertemu denganku akan menjadi putih misalnya ya. Jadi idenya apapun, pokoknya intinya si bintang putih ini menyombongkan diri kalau dia adalah bintang yang paling putih di antara seluruh langit ini. Jadi dia menghina bintang-bintang yang lain. Lalu ada satu kakak lagi yang menjadi bintang hitam. Hai, aku adalah bintang hitam. Wah, semua yang ada di sini akan menjadi hitam ketika bertemu denganku. Atau apapun idenya, intinya si bintang hitam ini menunjukkan juga kelebihan. Lalu ada bintang yang ini nih kakak-kakak. Aku adalah bintang warna-warni. Tanpa aku, langit ini akan menjadi sangat garing, menjadi sangat sepi, tidak ada warnanya ya, dan seterusnya. Jadi idenya tinggal dikembangkan. Lalu akhirnya semua bintang ini menyombongkan diri kakak-kakak. Sampai tiba-tiba ada satu bintang yang berhasil mengalahkan mereka semua. Bintang apakah itu? Ini dia kakak-kakak, bintang yang berhasil mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya ternyata bintang ini yang menjadi pemenangnya. Bintang yang ada di timur itu kakak-kakak. Jadi kita bisa mengaitkan kisah Natal kepada adik-adik. Itu ide yang pertama, kerajaan bintang. Setelah ide kerajaan bintang, yang kedua kakak-kakak kita akan pelajari yaitu ini dia, Christmas Camp. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Selanjutnya adalah ide Christmas Camp. Kakak-kakak, kakak bisa mengajak anak-anak untuk camping bersama. Bisa online ataupun ini idenya bisa bagus banget kalau kakak mencoba untuk hybrid. Nah, caranya seperti apa? Begini kak. Jadi hybrid ya. Jadi kakak standby di sini gitu ya. Kakak memimpin acara bersama dengan anak-anak, lalu ada banyak tenda-tenda yang ada di belakang kakak-kakak ya. Ini tenda-tendanya dan setiap anak-anak boleh standby di situ ya kakak-kakak, dan kamera ada di depan sini kakak-kakak. Arah kameranya tuh di sini. Ya, kamera yang menyorot kakak, lalu backgroundnya itu langsung anak-anak yang hadir di onsite. Jadi teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah bisa mengikuti dari online dari screen mereka. Jadi 50-50 kakak-kakak, bisa sebagian di onsite, sebagian lagi di online. Lalu konsep acaranya adalah benar-benar seperti camp. Nah, saya kebayang kakak-kakak ketika kakak-kakak mengajar nih ya, kakak melihat ke anak-anak yang ada di sini. Bayangkan di sini kakak-kakak ada anak-anak yang standby ya, ada anak-anak yang ada di dalam tenda-tenda ini yang menyaksikan kakak-kakak. Ketika anak-anak sedang menyaksikan, di belakang sini kak, dia di belakang dari kakak ya, sambil pastinya ada kamera juga yang menyorot. Anak-anak bisa langsung menyaksikan kisah-kisah Natal. Jadi kisah Natal itu didramakan, dibikin sketsanya tapi live. Sambil kakak bercerita, maka akan ada yang jadi Yusuf yang lewat di belakang sini kakak-kakak ya. Akan ada yang jadi Maria yang akan lewat. Jadi anak-anak yang hadir di tenda-tenda ini, mereka menyaksikan drama live tentang kisah Natal. Dan kamera pastinya yang sudah ada di sini kakak-kakak, kamera yang standby ini, kamera-kamera ini harus kamera yang bisa mengarah ke backgroundnya anak-anak yang ada di sini, lalu juga bisa mengarahkan kepada yang main drama. Dan ini tentunya harus ada skrip yang bagus, perlu ada latihan teknis yang bagus, tapi ini akan jadi sangat menarik. Christmas Camp. Setelah Christmas Camp, ide yang ketiga adalah ini dia kakak-kakak, dunia emoticon. Wow, perhatikan cara menggunakan ide ini untuk ibadah Natal kakak-kakak. Ini dia. Oke, kakak-kakak, selanjutnya adalah dunia emoticon, di mana kakak bisa berbagai macam emoticon yang ada. Kakak bisa gunakan ide-ide ini kak.
emoticon senyum ya, ada emoticon ketawa. Lalu Kak, bayangkan di dalam Zoom gitu atau hybrid atau live, Kakak bisa menggunakan kostum-kostum emoticon seperti ini. Nah, kostum-kostum ini bisa dipesan, bisa disetting sebelumnya. Lalu Kak, bayangkan di dalam acara itu ada yang jadi Mr. Happy misalnya. Jadi dia selalu menggunakan dengan emoticon happy, dia selalu membawa sukacita gitu ya. Lalu ada emoticon yang sedih misalnya. Nah, ini nih Kak, emoticon sedih. Jadi dia selalu sedih terus. Bahkan ada yang emoticon marah terus. Nanti Kakak bisa berperan menjadi si emoticon yang marah ini atau emoticon yang sedih itu. Nah, nyambungnya sama kisah Natal adalah Kakak bisa bermain sambil tebak-tebakan emoticon dengan anak-anak. Lalu suasananya dibuat benar-benar menyenangkan. Lalu Kakak bisa menggunakan emoticon Natal seperti ini Kak. Jadi Kakak bisa sambil ngajar dengan menggunakan emoticon. Wow, ceritain tentang Sinterklas. Lalu Kakak bisa mengaitkan dengan kisah Natal, esensi Natal yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, kakak-kakak, ada banyak juga emoticon yang bisa nyambung dengan kisah Natal ya. Nah, bayi Yesus, lalu kemudian Yesus mati di kayu salib, bisa disambung-sambungin, lalu kemudian ada malaikat gitu ya. Dan kakak-kakak, emoticon bisa menjadi salah satu pilihan gimmick atau konsep dalam Natal kakak-kakak. Setelah dunia emoticon kakak-kakak, selanjutnya ini dia idenya. Saya pakai bahasa Inggris, ants atau semut-semut. Begini idenya Kak, perhatikan baik-baik. Kakak-kakak, selanjutnya adalah semut-semut, konsep semut-semut atau ants. Di dalam konsep ini ada banyak sekali ceritanya semut-semut kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak bisa berperan menjadi semut nih kakak-kakak. Nah, kebayang saya nih ya Kak, kebayang ada juga raja semutnya. Ini nih raja semutnya. Wow. Lalu di dalam Zoom bisa berkumpul seperti ini nih, para semut sedang ngobrol. Aduh guys, lagi main nih. Wow, ayo kita main, kita cari gula sebanyak mungkin ya. Itu konsepnya bisa dikembangkan. Sampai pada satu saat jadi tegang karena tiba-tiba kebakaran rumahnya kakak-kakak ya. Jadi semutnya harus menghindar. Nah, ceritanya semut-semut ini nggak tahu kalau ada api, nggak tahu kalau rumahnya kebakaran. Mereka tetap saja bermain gitu ya, mereka tetap aja santai. Sampai tiba-tiba, wah, ada orang ceritanya yang ingin tolong semut-semut ini. Kalau semut-semut ini dia pegang, takutnya malah semutnya bisa bahaya, bisa mati gitu ya. Gimana caranya supaya bisa menolong semut-semut ini? Akhirnya orang itu memikirkan bagaimana cara supaya bisa menolong semut-semut ini, supaya mereka semua selamat. Akhirnya orang tersebut berubah menjadi semut. Nah, ceritanya gitu ya kakak-kakak ya. Imajinasinya orang itu berubah menjadi semut. Akhirnya semut ini bisa ditolong, bisa dikasih tahu, dan mereka semua yang ada di dalam rumah itu ya, mereka bisa selamat karena ada orang yang berubah menjadi semut. Lalu kita bisa mengaitkan dengan Tuhan yang berubah menjadi manusia dan nyambung sama kisah Natal. Bagaimana Tuhan yang adalah Allah, yang adalah Tuhan yang hebat, dia berubah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua manusia. Jadi ini maksud dari ants atau semut-semut. Bisa digunakan kakak-kakak. Ide selanjutnya adalah talent show. Bagaimana cara tentang ide talent show ini? Ini dia Kak, bisa dilakukan dan dipraktekkan di ibadah atau perayaan Natal kakak-kakak. Talent show, di mana di dalam konsep acara ini kakak-kakak yang jadi pesertanya adalah kakak-kakak atau bisa juga anak-anak yang sudah terlatih. Karena ini gimmicknya menunjukkan talent, makanya kita bisa buat talent yang berdasarkan imajinasi kita kakak-kakak. Jadi nggak yang bener-bener talent beneran gitu, tapi sebagai gimmick-gimmick saja. Pertama bisa menjadi misalnya nih ya, atlet renang seperti ini nih Kak. Wow, langsung begitu di dalam drama kakak langsung masuk, hai semuanya, aku punya talent, bisa menyelam sedalam mungkin. Wow, sampai hilang ya, terus dalam banget. Wah, kemudian juri tepuk tangan, jadi juri nih, wah hebat, juri tepuk tangan. Ini kakak yang pertama. Lalu ada kakak yang kedua nih kakak-kakak. Setelah yang pertama saya nih ya, misalnya siapa kakak boleh tunjuk. Lalu ada kakak yang punya talent nih.
Aku bisa melompat dari gedung yang tinggi. Jadi dia ngerasa lebih jago, lebih tinggi lompatannya. Wah, dia bisa lompat dari gedung tinggi. Lalu juri kasih apresiasi. Wah, hebat. Kakak yang loncat paling tinggi juga keren banget. Lalu ada satu kakak yang mau nunjukin sesuatu. Dia punya boneka yang lembut banget. Nah, ini nih. Dia punya teddy bear ya, lembut banget. Akhirnya semua tepuk tangan juga. Wah, juri juga tepuk tangan. Wah, hebat sekali ya. Yang tadi lebih dalam di air, yang lebih tinggi loncatannya di gedung, lalu ada yang lembut banget bonekanya. Dari semua talent-talent yang sudah di-show-kan ini, akhirnya juri bilang gini, wah, kalian semua gak ada yang berhasil, karena yang menjadi pemenangnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia lebih dari kita semua. Cintanya lebih dalam dari air kolam yang tadi. Cintanya lebih tinggi dari gedung-gedung yang tadi. Kasih sayang Tuhan juga lebih lembut dari boneka teddy bear yang tadi. Kenapa? Karena dia benar-benar datang ke dunia, mencintai dan mengasihi setiap manusia, termasuk juga adik-adik. Jadi kakak-kakak, kita bisa gunakan ide talent show untuk ngasih tahu ke anak-anak bahwa Tuhan Yesus ada lebih dari semua yang lain. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tuhan memberkati, semangat mempersiapkan acara Natal.